Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube di layar 4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Ayo teman-teman, temani aku hari ini ya belanja ke pasar pagi Arengka. Nah, hari ini aku belanjanya nggak banyak ya teman-teman, karena memang nggak banyak jenis ikan di pasar atau ikan segar gitu ya teman-teman. Mungkin karena cuaca yang kurang bersahabat gitu. Nah, tadi itu aku juga beli adonan kue bawang ya teman-teman. Aku mau bikin kue bawang, mau aku kasih ke guru lesnya anak-anak, karena guru les anak-anak itu dia tanggal 25 mau Natalan ya teman-teman, sebagai menghormati aja ya teman-teman. Nah, jadi karena kadang-kadang bukan kadang-kadang sih, setiap lebaran dia juga sering ngasih kami bingkisan kayak kue, kayak pokoknya kayak bingkisan lebaran gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada salahnya kan kita balas kebaikannya di hari raya atau kebesarannya juga. Nah, ini lanjut ya teman-teman, sampai pulang dari pasar, maksudnya sampai di rumah aku langsung masak aja ya. Nah, ini aku mau bikin gulai ikan aja. Karena tadi sebelum ke pasar aku nggak masak ya teman-teman, nggak sempat gitu aku masaknya. Jadi aku masaknya pulang dari pasar aja. Biasanya sih aku masak sebelum ke pasar gitu ya. Nah, ini kebetulan juga ya teman-teman, sisa ikan kemarin itu juga masih ada di kulkas. Jadi itu yang mau aku masak terlebih dahulu ya. Nah, ini aku mau bikin ikan gulai ya teman-teman. Nah, bumbunya itu seperti biasa ya. Kalau untuk daun aromatiknya itu nggak ketinggalan ya teman-teman. Kalau ikan gulai aku tuh pakai daun ruku-ruku, karena daun ruku-ruku itu fungsinya bisa menghilangkan bau amis gitu ya dari si ikannya. Nah, ini aku masaknya ikan kakap merah gitu ya teman-teman. Sebelumnya di video sebelumnya udah ada ya aku beli ikan kakap merah gitu. Nah, baru ini aku masak ya teman-teman. Nah, kebetulan ya teman-teman, ini salah satu gulai favoritnya Pak suami, yaitu gulai ikan kakap merah. Kebetulan kemarin pas adek Rafiq demam itu, pas dirawat di rumah sakit, Pak suami pulang ya teman-teman. Jadi nggak ada salahnya kan memanjakan selera Pak suami kalau udah sampai di rumah. Karena Pak suami cuma sebulan sekali gitu ya teman-teman menikmati masakan aku gitu ya. Nah, jadi berusaha buat nyenangin Pak suami atau memanjakan lidahnya kalau udah sampai di rumah. Nah, ini tuh aku masaknya itu udah sekitarannya 9 gitu ya teman-teman. Setelah aku pulang jemput si Abang Razik MDA gitu ya. Nah, ini masakan aku udah selesai. Lanjut aja di sini aku mau goreng kue bawangnya gitu ya teman-teman. Nah, ini aku pakai minyak 2 kilo karena aku bikin kue bawangnya itu 2 kilo adonan gitu. Nah, ini enak loh teman-teman kue bawangnya. Walaupun kita beli jadi seperti ini, tapi untuk rasanya sama dengan seperti yang kita bikin sendiri. Nah, sekarang ini udah serba praktis gitu ya teman-teman. Jadi serba ada sekarang ini ya. Contohnya aja ini untuk adonan kue bawang udah ada, jadi sampai di rumah itu tinggal satset aja kita buat menggorengnya. Biasanya sih aku bikin peyek ya teman-teman untuk guru lesnya anak-anak itu. Dia paling suka dengan peyek buatanku. Tapi ini aku memang nggak sempat ya buat bikinan peyek, karena bikinan peyek itu lumayan agak lama, belum lagi kita potong-potongin kacangnya, belum lagi bikinnya itu kan satu persatu gitu ya teman-teman.
jadi aku nggak sempat, jadi aku makanya tahun ini ngasih kue bawang aja. Nah ini aku bikinnya itu di hari Selasa ya teman-teman, karena kan Adik Rafiq tuh pulang dari rumah sakit hari Senin ya. Jadi rencananya tuh sebenarnya di hari Kamis itu aku mau ikut jalan-jalan ya bareng ibu-ibu les atau anak-anak les di tempat lesnya anak-anak aku itu ada pergi jalan-jalan gitu loh teman-teman. Karena kan udah mulai libur gitu ya kan, anak-anak sekolah udah pada selesai ujian, tapi keadaannya memang nggak bisa ya teman-teman, anak-anak di rumah semua pada demam, terus adik Rapi juga baru keluar rumah sakit, jadi takutnya nanti dia kecapean atau kelelahan lagi dan takutnya dia demam lagi. Makanya ini aku bela-belain aja juga bikin kue bawangnya di hari Selasa ini, biar ntar aku bisa tenang ya teman-teman, karena di hari Kamis itu juga dan di hari Jumat itu juga jadwal anak-anakku ngambil rapor. Jadi anakku tuh sekolah kan ada 3 ya teman-teman, jadi aku ngambil lapornya itu di 4 tempat gitu. Makanya ini aku buru-buru aja kerjainnya sekarang, terus langsung aku kasih, jadi biar utangku tuh lunas ya teman-teman, karena aku tuh kalau ada niat buat ngasih orang itu nggak aku kerjakan, menurutku itu adalah utang bagi diriku ya teman-teman. Nah tadi aku juga beli kerupuk pangsit ya, nah itu aku goreng. Nah paling malasnya itu goreng kerupuk pangsit itu minyaknya itu meresap ya teman-teman, dan minyaknya itu penuh dengan tepung gitu loh. Nah ini udah selesai semua, aku menggoreng, lanjut aja di sini. Aku buat beresin belanjaan yang aku beli tadi ya teman-teman. Nah aku belanjanya gak banyak ya, di situ aku cuma beli bawang merah setengah kilo dan cabai merah seperempat, karena rencananya aku mau ikut sama mama aku pulang ke kampung ya teman-teman. Jadi malas saja stok di kulkas itu banyak-banyak, lumayan untuk 1 minggu gitu aku pulang ke kampung gitu ya teman-teman, sekalian ngantar mamaku pulang, karena nenek anak-anak udah selesai ya terapinya di sini ya teman-teman. Dah alhamdulillah nenek anak-anak udah agak membaik ya, untuk kakinya udah lumayan agak berkurang rasa sakitnya karena habis disuntik kemarin itu ya teman-teman. Dan ini juga udah mau menyambut bulan puasa, jadi mamaku pengen pulang ke kampung lagi. Nah kalau orang tua seperti itu ya teman-teman, pasti dia itu nggak betah ya kalau di rumah anak sendiri, dia tuh pasti paling betah di rumahnya sendiri. Nah gimana nih teman-teman di rumah, apakah ada yang sama orang tuanya seperti mama aku? Kalau ke rumah aku tuh paling itu lamanya tuh seminggu udah lama loh teman-teman, kalau misalnya dia nggak pergi berobat, nggak ada keperluan yang lain gitu, paling lama itu 1 minggu itu udah lama, udah sibuk itu minta pulang ke kampung lagi. Nah itu belanjanku tadi, aku beli ikannya 1 macam aja ya teman-teman, jadi bisalah untuk lauknya besoknya. Nah itu udah selesai ya, kue bawangnya aku goreng, lumayan dapatnya 1 toples besar ya teman-teman. Nah ini aku lanjut buat mencuci pakaian ya teman-teman. Nah tadi ini aku tinggal ya kainnya belum aku putar tadi pas aku mau ke pasar gitu. Nah pulang di pasar langsung aja aku kerjakan untuk cuci mencucinya. Nah ini anak-anak udah pada terima rapor ya teman-teman, jadi saatnya kita untuk liburan ya. Nah teman-teman di rumah pada liburan kemana nih, boleh dong komen-komen di kolom komentarnya aku. Nah liburan kali ini lumayan panjang ya teman-teman, kalau nggak salah ada sekitaran 2 minggu. Kalau di tempatku tuh masuknya di 6 Januari ya kalau untuk dinas pendidikan gitu, tapi kalau untuk Kemenak gitu di 2 Januari udah masuk ya teman-teman.
Jadi lumayan ada juga sih selisihnya, ada beberapa hari ya teman-teman, dinas dengan Kemenak gitu. Nah kalau si Abang Razik sih dia masuknya di tanggal 6, tapi kalau Abang Raja sama Abang Rafa itu masuknya di tanggal 2 Januari. Lumayan ya teman-teman, ada selisih 4 hari gituan. Nah, kalau berliburan, kalau tempat aku ada himbauan sih dari Dinas Pendidikan ya teman-teman. Karena cuaca saat ini begitu ekstrim ya, banyak banget bencana kayak banjir, longsor gitu ya teman-teman. Jadinya selalu diingatkan kalau berliburan jangan jauh-jauh, di dalam kota aja. Nah, itu peringatan dari kepala dinas di kota aku ya teman-teman. Memang sih cuaca saat ini ekstrim ya teman-teman, hujan hampir setiap hari turun gitu ya teman-teman. Terus jalanan banyak yang amblas, kayak jembatan gitu banyak yang putus, banyak yang longsor. Memang banyak banget ya teman-teman bencana di tahun ini. Ada banjir bandang. Nah apalagi kalau di kampung aku sekarang lagi ada peringatan tsunami gitu loh teman-teman, karena kan sering gempa gitu, apalagi kampungku tuh persis dekat pinggir pantai gitu ya teman-teman, makanya disuruh waspada sama BMKG. Memang sih teman-teman udah lama banget itu diprediksikan di kampung aku itu ya teman-teman, karena dekat loh teman-teman dari pusatnya gempa gitu. Terus memang ada sih teman-teman patahan dari apa ya, kata BMKG. Nah itu yang bikin seandainya gempa terjadi besar, nah patahan itu kalau patah gitu ya teman-teman, jadinya bakal menimbulkan tsunami. Nah ini ya teman-teman isi videonya, langsung aja lagi ya kita ke intinya. Nah ini aku tadi udah selesai ya buat masak. Terus aku tadi juga udah eh, lagi giling kain gitu ya di mesin cuci. Nah lanjut di sini aku mau ganti spray teman-teman, karena adek Rafiq itu ompol di atas tempat tidur, jadinya aku langsung aja bongkarin spraynya biar bisa langsung dicuci gitu ya teman-teman. Nah beginilah teman-teman aktivitas aku setiap harinya. Pokoknya aktivitasnya itu selalu berulang. Nah ini kemarin spray baru 2 hari juga aku ganti kemarin karena kena mutasi adek Rafiq ya teman-teman. Nah kali ini diompolin lagi sama si adek Rafiqnya. Nah alhamdulillah ini udah selesai aja buat ganti spray. Nah ini aku dibantu sama pak suami ya buat ngejemur pakaian. Nah di sini aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah sedia nontonin video aku dari awal hingga akhir ya. Bagi teman-teman yang baru berkunjung video aku, bantu ya teman-teman aku mengembangkan channel aku ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar setiap aku upload video terbaru teman-teman gak ketinggalan ya video terbarunya aku. Dan semoga video aku ini bisa memotivasi dan menginspirasi teman-teman semua dan bermanfaat juga ya. Assalamualaikum, see you, bye bye.